Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekalian kita harus ambil. Kalau setiap muslim itu pasti akan paham, harus paham. Kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita. Ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqamah, lalu tidak ada cobaannya. Enggak, cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk membuat kita lebih dewasa, memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita lihat dari zaman Nabi SAW. Nabi sendiri mengalami itu. Kadang-kadang cobaan datang secara internal. Mungkin diri kita sakit. Mungkin dari keluarga terdekat. Mungkin dari teman-teman terdekat. Internal lah. Orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang eksternal. Dari musuh-musuh Islam. Seperti kita lihat kasus sekarang misalnya. Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi, gitu kan? Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo, ya, di Rusia, orang Islam dibantai oleh orang-orang Rusia di sana, ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar, ya, terjadi masalah itu, ya, di Rohingya sekarang ini, dan banyak itu terjadi, teman-teman sekalian, itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka dan kebenaran agama mereka. Dan kalau mereka bergerak, Allah berikan kemenangan. Itu sudah pasti. Yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum. Maka Allah SWT akan membiarkan musuhnya. Dan tentu kelebihannya adalah ada orang-orang yang mati syahid nantinya. Sebagaimana kita sudah ceritakan pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud. Ini penting untuk digarisbawahi. Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah, tidak ada masalah. Tapi memang Nabi sempat keluar dengan kekuatan bahkan ke Badr. Tapi Quraisy tidak datang, menyerang ke Tafan, punya kekuatan. Tapi ternyata ada cobaan datang sekarang. Tapi tujuannya ada. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ingin memberikan kemenangan kepada muslimin. Sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandaq yang kita pelajari ini, bahasa Indonesianya parit, ya, atau perang Ahzab. Dan karena nama Ahzab diambil karena banyaknya personel musuh sampai 10.000 orang. Dan diambil dari kelompok-kelompok, ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Ghatafan. Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya, kelompok nama bahasa Arabnya hizib. Kalau jamaknya ahzab. Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dikasih nama khusus surah Al-Ahzab. Surah nomor 33. Menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini. Juga teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi. Semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar, sumbernya cuma dari satu. Orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi, itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya.